Asal-usul Boyolali. Masa sebelum Kasunanan Surakarta. Berita tertua tentang daerah Boyolali berpendapat sumber lokal dan berita rakyat. Misalnya pada surat Wito Radi, Babat Sangkolo Agung, Uritan Kiai Ageng Pandanaran. Antara lain disebutkan bahwa daerah Pengging pada zaman pemerintahan Pragi Anglingdiryo, daerah meliputi Pengging, Madyo Panjang Salembi, Pajangkungan, Walen, Somopuro, Gunung Pelawangan, Gunung Langking, Prambanan, dan Koriban. Daerah-daerah tersebut sekarang termasuk daerah Kabupaten Boyolali, kecuali Prambanan dan Koriban. Dalam serat Babat Mataram, Desa Walen oleh Sunan Kudus diubah namanya menjadi Desa Simo. Sedangkan terjadinya Boyolali berdasarkan cerita rakyat tentang Kiai Ageng Pandanaran ketika mengadakan perjalanan ke Jabalakat di Tembayat bersama istri dan anaknya. Namun, Boyolali dalam serat Angger-Anggeran Nagari itu merupakan surat keputusan bersama antara Patih Raden Adipati Sosroningrat di Surakarta dengan Patih Raden Danurejo di Yogyakarta tahun 1840. Masa Kasunanan Surakarta. Pada masa Kerajaan Mataram di Surakarta, wilayah kerajaan dibagi 3 satuan daerah. Pertama, daerah Kutanegara, tempat kedudukan raja. Kedua, daerah Negara Agung, daerah lungguh pegawai kerajaan. Ketiga, daerah Mancanegara atau daerah di luar Negara Agung. Wilayah itu kan dibagi 3, yaitu ada namanya Kutogoro, pusat pemerintahan, pusat kota. Kemudian di wilayahnya lagi itu adalah Negoro Agung. Nah, fungsi Negoro Agung itu adalah untuk tanah gaji. Jadi namanya apanase. Dan bahasa Belanda namanya apanase. Mungkin itu mengambil bahasa Prancis, apanase untuk gaji tanah. Kemudian di luar itu ada namanya Monconegoro. Nah, yang unik, Monconegoro itu biasanya tidak subur, tapi justru dipungut pajak. Fungsinya itu tanah pajak. Maka disebut Siti Dalem Pamaosa. Daerah Negara Agung dibagi menjadi beberapa daerah, yaitu daerah Bumi Sewu, Alumija, Numpak Anyar, Bumi Dede, Punjang, dan Panekar. Daerah Bumi Gede atau Siti Ageng ialah daerah-daerah atau desa-desa di sepanjang Jalan Surakarta-Semarang, termasuk Kartasura, Boyolali, Ampel, sampai batas Ungaran, Kedung Jati. Pada zaman Paku Buwono VII, banyak perubahan-perubahan, yaitu tentang pemerintahan, pengadilan, status daerah pedesaan renovatum. Pada tahun 1830, Belanda membangun benteng di Boyolali guna pertahanan, peristirahatan Belanda. Perubahan di bidang pemerintahan yaitu dalam surat Angger-Angger atau serat Angger Gunung, yang isinya pembentukan pos Tundan, tempat pemberhentian barang-barang atau surat-surat dari Surakarta ke Semarang atau sebaliknya. Pada tahun 1847, Boyolali dijadikan Kabupaten Gunung berdasarkan Stadsblad 1847 nomor 30, di samping kota Surakarta, Kartasura, Klaten, Sragen, dan Ampel. Yang dianggap sebagai bupati pertama untuk Boyolali yaitu Raden Tumenggung Sutanagoro. Dengan adanya Stadsblad 1847 nomor 30 tersebut, Boyolali dan Ampel tidak lagi sebagai pos Tundan, tetapi sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Gunung atau Kabupaten Pulisi pada tanggal 5 Juni 1847. Pada masa pemerintahan Paku Buwono X, berdasarkan Kekancingan Dalem nomor 73 tahun 1893, Kabupaten Pulisi Ampel dihapus
dan dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Boyolali, meliputi Kapanewon Distrik Kota Boyolali, Kapanewon Distrik Ampel, Kapanewon Distrik Karanggede, dan Kapanewon Distrik Grogol atau Wonosegoro. Kemudian nama Kabupaten Pulisi Boyolali diganti namanya menjadi Kabupaten Panggreh Praja Boyolali dengan struktur pemerintahan Bupati Panggreh Praja, Bupati Anom Panggreh Praja, Wedana, dan Asisten Wedana Panggreh Praja. Masa Republik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah kabupaten di seluruh Jawa Tengah, undang-undang ini berlaku setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. Keluar tanggal 14 Agustus 1950 dan berlaku 25 Agustus 1950. Dengan demikian, secara formal Kabupaten Boyolali sebagai daerah otonom lahir tanggal 15 Agustus 1950. Akan tetapi, secara real, suatu daerah pemerintahan dianggap ada apabila alat-alat perlengkapannya sudah terpenuhi, yaitu kepala daerah dan DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950, maka berhasil dibentuk DPRDS yang terdiri 29 anggota dengan Ketua S. Dirjo Suprapto dan wakilnya Ismadi. Dengan demikian pada tanggal 29 Desember 1950 berdirilah pemerintahan daerah otonom Kabupaten Boyolali secara lengkap. Sebagai bupati pertama, Raden Tumenggung Bujonegoro, dan sejak tanggal 1 April 1951 digantikan oleh M. Sastro Hanjoyo. Sedang wilayah pemerintahannya dibagi menjadi Kawedanan Boyolali, Kawedanan Banyudono, Kawedanan Simo, Kawedanan Wonosegoro, dan Kawedanan Ampel. Penetapan hari jadi Kabupaten Boyolali. Sejarah penetapan hari jadi Kabupaten Boyolali sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Lembaga Penelitian Universitas 11 Maret Surakarta. Penelitian ini didasarkan atas surat perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali dengan Lembaga Penelitian UNS pada 11 September 1981. Setelah melakukan penelusuran sejarah, selanjutnya pada 23 Februari 1982 di Gedung DPRD Kabupaten Boyolali diselenggarakan seminar tentang sejarah hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali. Dalam seminar ini telah disimpulkan tanggal 5 Juni 1847 merupakan hari jadi Kabupaten Boyolali. Saya membaca di berbagai situs ya, itu hari jadi Boyolali ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1847 berdasarkan Statblad tahun 1847 nomor 30. Isinya itu adalah kesepakatan pemerintah Belanda dengan Kasunanan tentang perluasan dan juga penerapan baru, satu sistem baru yang namanya pengadilan dan juga polisi. Selanjutnya melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 13 Maret 1982 telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat 2 Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 1982 tentang sejarah dan hari jadi Kabupaten Boyolali.
Perda tersebut telah diundangkan melalui lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Boyolali pada tanggal 22 Maret 1982 nomor 5 tahun 1982 seri D nomor 3.